lihat bahwa di sini ada 500 tambahannya, tambahan konsumsi adalah 400. Bagaimana MPC-nya? MPC-nya rupanya adalah 400 ini dibagi 500. Setiap tambahan konsumsi dibanding dengan tambahan penghasilan. Artinya di sini 400 dibagi 500 akan dapat 0,8. Lalu MPS-nya berapa? Tadi kan dirumuskan bahwa MPC plus MPS adalah 1. Maka selisihnya adalah 0,2. Begitu juga yang seperti ini. Ini pasti sama. Dan ini 3,5 dan 0,5. Mungkin nanti setelah bahannya di-sharing bisa diperhitungkan sendiri berapa MPC-nya dan berapa MPS-nya. Oke, saya lanjut bahwa terdapat hubungan antara konsumsi, MPC, dan MPS. Konsumsi merupakan fungsi dari pendapatan, di mana konsumsi adalah fungsi dari Y. Maka bentuk fungsi konsumsi secara sistematis adalah konsumsi sama dengan konsumsi pada saat Y0, artinya kenapa harus ada konsumsi walaupun tidak ada penghasilan? Karena semua orang harus hidup. Walaupun dia tidak memiliki penghasilan, dia harus mengkonsumsi sesuatu. Makanya selalu ada variabel konstanta ditambah dengan konsumsi marginal akibat adanya tambahan pendapatan, atau C di sini adalah MPC. Maka C sama dengan absolut dari konsumsi tanpa ada penghasilan ditambah dengan MPC yang tadi kecenderungannya dikali dengan penghasilannya. Ini adalah rumus hubungan konsumsi. Dari persamaan yang tadi bisa didapatkan bahwa konsumsi ditambah S sama dengan Y, sama dengan penghasilan. Maka jika C-nya sama dengan CO tambah CY, maka persamaan konsumsi akan diperoleh dari persamaan shaping akan diperoleh dari minus absolut yang tadi ditambah dengan MPS ditambah Y. Kenapa di sini minus? Karena ketika seseorang tidak memiliki penghasilan, maka dia akan mengambil tabungannya, sehingga tabungannya di sini akan selalu minus. Karena pada saat Y-nya 0, MPS-nya juga berapapun angkanya pasti 0, karena disinilah konstantanya. Saya berikan contohnya, misalnya fungsi konsumsinya 100 ditambah 0,75Y, tentukan ini harus pendapatan nasional, keseimbangan, dan konsumsi. Di sini kita bisa lihat bahwa ketika 100 plus 0,7Y merupakan persamaan konsumsi, maka equilibriumnya akan konsumsi sama dengan penghasilan. Berarti konsumsi sama dengan C. Y sama dengan C, sehingga di sini dapatlah penghasilan sama dengan 400. Lalu ketika C-nya ketika Y-nya diketahui, maka C-nya dapat dihitung, sehingga C-nya adalah 400. Di sini kelihatan bahwa equilibrium akan tercapai jika pendapatan sama dengan konsumsi. Oke, dari materi konsumsi mungkin saya buka penanya, mungkin selanjutnya kita akan bahas mengenai teori investasi. Masih ada kurang lebih 30 sampai 32 slide ya. Saya buka sesi tanya jawab dulu untuk konsumsi biar kita tidak satu arah. Karena materi konsumsi sudah selesai, ada yang mau ditanyakan? Silakan kepada audiens yang ingin bertanya, angkat tangan lalu membuka mic-nya. Apakah audiens ada yang ingin bertanya? Silakan, ada pertanyaan kah? Atau kita hubungkan konsumsi ini dengan dunia sehari-hari, misalnya mohon maaf, misalnya dengan sesuatu barang terlarang, misalnya narkoba. Kenapa narkoba masih tetap ada? Itu pun ada kaitannya dengan ilmu ekonomi, dan ada kaitannya pun dengan yang kita bicarakan ini mengenai konsumsi. Atau kenapa susah sekali sih memberantas
memberantas misalnya, mohon maaf, narkoba atau prostitusi, ataupun misalnya jasa perjudian, itu pun terkait dengan ilmu ekonomi. Oke, tidak ada? Silakan dari teman-teman audiens, apakah ada yang ingin bertanya? Mungkin belum ada yang ingin ditanyakan, Pak. Oke, jika ada silakan chat di chat room ya. Nah, sebelum melanjutkan ke investasi, saya ingin bertanya satu hal dan saya harap minimal mungkin moderator bisa bantu untuk jawab. Nah, seperti sekarang yang kita ketahui bahwa nilai suatu rupiah terhadap dolar atau yang biasa kita sebut kurs itu selalu berubah-ubah. Nah, menurut audiens semua yang hadir di sini, apakah nilai kurs yang bagus itu apakah nilai kurs Indonesianya tinggi, artinya misalnya dolar saat ini 16.000, apakah itu bagus, ataukah lebih bagus nilai dolarnya misalnya pada zaman Orde Baru 2.500 misalnya seperti itu. Kita buka satu sesi dulu, saya tanya sebelum saya lanjutkan ke investasi. Kira-kira mana sih yang lebih bagus? Nilai dolar 16.000 atau nilai dolar 10.000 atau nilai dolar 25.000 bahkan? Kira-kira mana yang lebih bagus? Saya kasih kira-kira 2 menit untuk berpikir. Untuk ini pun berlaku untuk semua peserta ya, kecuali Pak Dr. Sunita ya. Ya Pak. Siap Pak. Pak Denny siap. Terima kasih. Yuk yang lain keaktifannya saya nilai ya. Jadi tolong aktif. Jadi ini kan sesuatu yang bisa kita pelajari dari Pak Denny dan kebetulan beliau juga ekonomi ya. Jadi kepakarannya di situ gitu ya. Silakan yang C9, C3, A3, A2. Ya, karena kenapa saya bertanya seperti ini? Karena saya melihat bahwa dalam dunia industri saat ini itu tidak pernah lepas dari yang namanya perdagangan internasional. Nah, perdagangan internasional saat ini memang mata uang utama yang dipakai adalah US dollar. Nah, sehingga US dollar ini selalu menjadi perhatian. Makanya Menteri Ekonomi pun ketika pada saat kemarin US dollar tinggi, dia pun mencari solusi. Bagaimana sih caranya? Nah, lalu kendalanya apa? Kenapa sih US dollar tidak boleh tinggi atau US dollar tidak boleh rendah? Atau mana sih yang lebih bagus, rendah atau tinggi? Nah, inilah yang selalu menjadi kunci bagi para pelaku bisnis untuk salah satunya sebagai tool atau indikator bagaimana mengambil suatu keputusan ketika menghadapi situasi seperti ini. Menghadapi situasi ketika suatu saat dolar itu bisa naik atau dolar itu bisa turun. Kira-kira sudah ada pemikiran atau sudah ada analisis yang dicapai? Ini pun berguna bagi para pelaku di teknik industri ini, karena teknik industri kan nantinya akan memanajeri satu pabrikasi, di mana pabrikasi itu tidak hanya melulu memproduksi barang, dia pun harus memikirkan produk mana sih yang laku, atau ketika produk mana yang laku, dia harus juga memikirkan bagaimana harga jualnya atau penerimaan pasar di luarnya. Lalu dia juga harus memikirkan berapa banyak material yang dibutuhkan, berapa harga materialnya, apakah materialnya bergantung dengan nilai tukar, atau mata uang asing, atau impor, atau juga barangnya memang untuk keperluan ekspor. Sehingga dia bisa menentukan berapa sih produksi optimal yang harus diproduksi oleh pabriknya. Nah, ini bagian nanti untuk kalian yang lulus di teknik industri dan memang bekerja sebagai manajer di perindustrian, di pabrikasi. Karena kami di industri kelapa sawit, kebetulan salah satu industri kami adalah industri kelapa sawit, kita selalu memikirkan mengenai dolar ini karena kita terkait dengan ekspor produk. Dimana kalau misalnya dolarnya tinggi, kami happy, kami dapat uang lebih. Sementara biaya produksi kami dalam rupiah. Seperti itu. Atau juga ada salah satu industri kami yang lain, industri EO Spices,
kami beli barang impor. Berarti kalau misalnya import kami beli dalam USD, berarti bahan baku kami kemahalan. Kalau bahan baku kami kemahalan, kami harus jual di pasar lokal yang rupiah. Apakah masih mampu bersaing seperti itu? Itu harus dipikirkan oleh para manajer yang di pabrik, di luar manajer marketing dan lainnya. Nanti mereka akan berintegrasi sehingga keputusan yang diambil merupakan keputusan yang bisa menguntungkan semua shareholder di perusahaan, baik pemilik, baik karyawan, maupun pemerintah. Karena pemerintah pun terkait dengan kepentingan untuk perpajakannya. Kira-kira sudah ada dapat gambaran kah? Atau belum? Baik, saya pending ya. Pertanyaannya saya harap nanti setelah sesi sharing investasi ini selesai, saya bisa mendapatkan suatu jawaban analisa ya minimal dari 3 orang lah. Lebih dari 3 orang, alhamdulillah. Ya, saya lanjut ya. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua mengenai investasi. Nah, katanya investasi itu adalah pengeluaran yang izin. Ya, Pak Diki silakan Pak. Pak Riki ya. Ya Pak Niki silakan Pak. Izin menjawab mengenai pertanyaan tadi Pak. Baik, Pak Niki silakan. Kurs. Jika dolar terus naik akan berdampak pada pelemahan rupiah, juga dapat berdampak negatif pada kinerja pelaku usaha yang bergantung pada bahan baku impor, Pak. Oke, bagus. Lalu Silakan, kalau Mas. yang lain silakan. Mas, ini Silakan, ada Mas Batur, jika Batur. ingin menambahkan. Izin menjawab Pak tentang Silakan, masalah silakan. kurs. Jadi untuk kenaikan kurs dolar ini mungkin menurut saya ada plus minusnya ya. Ya. Untuk plusnya itu dari segi eksportir atau barang ekspor dari Indonesia keluar. Jadi yang tadi Bapak bilang juga, misalkan kita barang Indonesia, bahan baku Indonesia nih, produk jadi Indonesia diekspor keluar itu jadi harganya itu naik. Dan sedangkan minusnya itu ada di produk importir atau bahannya dari luar gitu. Jadi harganya tuh jadi kelihatan murah gitu Pak. Mungkin untuk upayanya Indonesia harus lebih banyak ekspornya gitu daripada impornya. Jadi barang-barang yang ada di Indonesia, karena kan Indonesia juga sumber daya alamnya itu melimpah. Jadi kita sebagai warga Indonesia harus memanfaatkan bahan sumber daya alamnya itu dibuat menjadi produk jadi atau setengah jadi dan diekspor keluar. Jadi pertumbuhan ekonomi Indonesia mungkin akan naik. Mungkin itu saja Pak. Berarti pendapat dari saya. Setuju untuk hilirisasi. Betul Pak. Oke. Ada pendapat lain? Luar biasa semua analisisnya. Selain Mas Gilang, ada yang lain kira-kira? Jadi dari dua pendapat dari kawan kalian yang sudah disampaikan, jadi mana yang lebih baik? Apakah posisi tinggi ataukah posisi rendah? Karena kan Indonesia kan tidak mungkin memilih salah satu kan, pasti harus pilih. Karena posisi sekarang yang Indonesia ambil adalah kebijakan sistem nilai tukar mengambang. Semuanya diserahkan ke mekanisme pasar, tidak seperti zaman Orde Baru yang dibuat sistem nilai tukar tetap. Jadi kalau misalnya ada floating seperti ini, mana yang lebih baik, naik atau turun gitu. Sementara kalau buat eksportir, naik lebih bagus. Sementara buat importin, turun lebih bagus. Nah, inilah suatu dilema yang harus diatasi bersama-sama, yang harus dipikirkan oleh para pemangku kebijakan, para pelaku bisnis. Nanti jawabannya atau titik terangnya kita bisa lihat di akhir sesi ya.
Kecuali ada beberapa teman lagi yang ingin menambahkan, silakan. Oke, kalau tidak ada saya lanjut dahulu ya. Nanti saya akan jelaskan mana sih yang lebih baik, mana sih yang lebih diperlukan bagi pelaku bisnis. Oke, saya lanjut ke investasi, bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, investasi adalah pengeluaran yang ditujukan untuk menambah atau mempertahankan persediaan kapital. Kapital di sini termasuk modal ya. Investasi adalah kegiatan untuk mendayagunakan dana atau modal. Nah, pengertian investasi ini sendiri pun telah berubah. Dulu pengertian intinya investasi itulah sesuatu yang ditanamkan untuk menghasilkan sesuatu. Dari definisi tersebut akhirnya diperluas. Makanya ada orang yang mengatakan bahwa pendidikan itu adalah suatu investasi. Karena dengan mengeluarkan sesuatu untuk menambahkan suatu saat kan, atau mempertahankan persediaan kapitalnya. Menambah misalnya seperti apa, yang tadinya SMA ditingkatkan jadi S1 dengan harapan ketika lulus menjadi sarjana dia akan menambah pundi-pundi penghasilannya. Penghasilan lebih baik, seperti itu. Makanya sekarang setiap ada seminar, di bawahnya tidak ada dibilang biaya seminar berapa, pasti ditulis pengganti investasi atau investasi seminar sekian. Seperti itu, karena memang mereka mau merubah mindset paradigma bahwa semua dana yang dikeluarkan untuk memperoleh ilmu pengetahuan itu bukanlah suatu biaya, karena itu akan menambah persediaan kapital. Kapital itu tidak hanya aset nyata ya, ada yang namanya intangible aset tidak nyata. Nah, salah satunya adalah tingkat pengetahuan. Nah, ini salah satu yang tadi saya bilang, persediaan kapital bisa membangun gedung baru, bikin pabrik baru, ataupun pengadaan mesin, atau membeli barang-barang atau barang lain untuk dipakai di proses produksi. Karena ini terkait dengan teknik industri ya, saya mencoba mencari materi-materi yang terkait dengan teknik industri ya. Nah, investasi ini selalu berhubungan dengan tabungan. Tadi kan seperti yang disampaikan bahwa penghasilan digunakan untuk konsumsi dan saving. Sementara di sini satu lagi kita akan belajar investasi. Nah, saving ini adalah salah satu bentuk dari investasi. Secara luas, maka penghasilan ini adalah dirumuskan sebagai konsumsi ditambah investment. Konsumsi ditambah dengan investasi. Dalam ekonomi dua sektor, artinya pendapatan dengan konsumsi dan tabungan, maka jika tabungan dianggap sebagai investasi, maka persamaannya akan berubah, penghasilan menjadi tabungan ditambah investasi. Artinya penabung menyimpan uangnya di bank sehingga investor dapat meminjam dari bank dan digunakan untuk menambah atau mempertahankan stok kapitalnya. Artinya seperti ini. Kenapa sih menjadi diperluas? Dari semua uang-uang masyarakat yang berhasil dikondisikan atau dikumpulkan oleh bank-bank, bank akan melakukan tugas pokok utamanya, menyalurkan uang tersebut kepada para investor. Sehingga dengan seperti ini, maka Y-nya ini tidak akan stuck. Y-nya ini akan selalu bertambah. Karena apa? Karena ada yang dikonsumsi dan ada yang diinvestasikan. Diinvestasikan berarti pengusaha akan melakukan kegiatan produksi. Kegiatan produksi, jumlah uang beredar di masyarakat, pengusaha untung, karyawan yang diterima gaji naik, akhirnya Y-nya naik, konsumsi menjadi naik, investasi menjadi naik. Akan berulang seperti itu. Itulah yang diharapkan oleh pelaku pasar. Namun ketika melakukan investasi ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Ini yang menjadi salah satu krusial. Nah, dari antara peserta di sini kira-kira ada yang sudah berinvestasi di tabungan? Ada yang pasti, saya yakin pasti sudah setiap orang memiliki ATM ya. Artinya dengan memiliki ATM berarti dia memiliki tabungan. Dengan memiliki tabungan berarti dia sudah melakukan salah satu bentuk kecil dari investasi. Mungkin ada investasi yang lain, misalnya investasi memiliki usaha, atau malah sudah ada yang lebih maju lagi, bermain saham misalnya. Karena saya pernah lihat di kampus itu adanya pojok saham ya, di lantai 2 itu. Atau mungkin bahkan ada yang sudah memiliki usaha sendiri. Sekarang kan sudah zamannya bisnis online. Kira-kira dari yang Anda lakukan tersebut, saya mau tanya di sini, ada yang sudah berinvestasi kah? Ada yang sudah memiliki usaha sendiri?
kita akan analisis dari sudut ekonomi mikro. Ada yang sudah memiliki usaha atau ada yang memiliki investasi di luar tabungan? Silakan kita berdiskusi sebentar. Untuk teman-teman, kira-kira ada? Dari 80 orang dikurang saya dengan Pak Haji Sumita, ada 78 orang. Saya yakin 78 orang pasti memiliki investasi di luar tabungan ya. Kira-kira ada Pak Niki mungkin Pak? Pak Moderator? Ada bisnis lain Pak selain tabungan? Atau ada investasi lain selain di kartu ATM? Belum pernah sih Pak selama ini Pak. Belum pernah ya? Bahkan saya pernah punya bisnis di luar. Saya pernah punya teman, kartu kredit pun bisa dijadikan bisnis. Kartu kredit, kartu hutang. Nah, kira-kira di sini adakah yang memiliki simpanan lain selain tabungan, selain ATM? Masa tidak ada sih sama sekali? Investasi saham mungkin, Pak. Ya, silakan Pak David ya. Pak David Arifin, silakan Pak. Selain di tabungan itu perbankan, saya juga nabung di saham-saham blue chip, Pak. Oke. Nah, sekarang kita tanya ke Bapak. Kenapa sih Bapak memilih saham-saham tersebut, Pak? Mungkin karena buat menghindari dari inflasi ya, Pak. Menghindari inflasi. Oke. Selain menghindari inflasi, gimana, Pak? Untuk mendapatkan capital gain dari kenaikan harga tersebut. Oke. Selain itu, Pak, ada lagi, Pak? Udah sih itu aja, Pak, mungkin, Pak. Oke. Pak David luar biasa, Pak. Mungkin ada kawan-kawan lain di sini selain Pak David yang berinvestasi di saham blue chip pula. Masih ada yang lain? Saya sih berharap ya ketika masih muda harus sudah melek investasi, artinya dari sekian banyak tabungan yang bisa disimpan, alangkah baiknya jika dilakukan diversifikasi, artinya bisa diinvestasikan ke tempat-tempat yang lain. Nah, sebelum menentukan investasi, inilah yang penting. Ada faktor-faktor yang harus diperhatikan sebelum melakukan investasi. Salah satunya apa sih? Salah satunya harapan pendapatan di masa depan. Seperti Pak David tadi, dia mengharapkan adanya capital gain. Tentu capital gain yang diharapkan Pak David pasti harus lebih tinggi dari bunga bank. Betul kan Pak David? Iya, betul, Pak. Ya, kenapa begitu Pak? Kenapa Pak David mengharapkan lebih besar dari bunga bank Pak untuk capital gain yang Bapak akan dapatkan Pak? Karena Pak David di saham itu Pak David harus menerima suatu resiko Pak. Resiko artinya saham itu kan bisa naik bisa turun Pak. Artinya kan suatu saat kan Bapak akan memiliki suatu keadaan di mana saham itu akan turun Pak. Artinya ketika ada resiko yang harus Bapak tanggung, Bapak pasti mengharapkan sesuatu yang lebih. Sementara kalau misalnya Bapak nabung di tabungan atau misalnya Bapak deposito, itu resikonya kan cenderung minim Pak, atau bahkan zero risk. Apalagi Bapak tabung di bank-bank yang memang sudah secara permodalannya sudah diakui pemerintah. Artinya kan uang Bapak tidak mungkin berkurang kecuali dikenakan biaya administrasi lah. Misal kalau misal Bapak deposito kan tidak ada biaya administrasi kan Pak. Sehingga suatu saat nilai uang Bapak pun tidak turun. Tetapi di saham Bapak pasti memiliki kemungkinan naik atau kemungkinan turun. Sehingga nilai uang Bapak pun bisa berubah. Dengan adanya resiko itu, pasti Bapak menginginkan nilai lebih daripada yang ditawarkan oleh deposito. Kalau nilainya lebih rendah atau lebih kecil, atau sama dengan deposito, buat apa kita capek-capek ambil risiko ya Pak David ya? Betul kan Pak? Iya, betul Pak. Ya, artinya Pak David rela
rela mengorbankan bunga depositonya demi mendapatkan capital gain yang lebih besar, harapannya seperti itu. Tetapi Pak David pun harus siap menerima adanya resiko. Seperti itu. Makanya di sini harapan yang pertama adalah, faktor yang menentukan investasi yang pertama adalah harapan pendapatan di masa depan. Lalu yang kedua, pasti mengharapkan adanya capital gain, interest rate. Ya kan, lalu ada yang ketiga pun ini yang terkait dengan teknik, misalnya harga peralatan. Harga peratannya saat ini mungkin murah, terus teknologi sekarang mungkin sedang booming, atau bisa yang lain-lain, misalnya menentukan investasi, misalnya seperti yang saya sedang teliti penelitian di emas terkait dengan disertasi saya, kenapa sih harus pilih emas gitu? Seperti yang tadi Pak David bilang, di sini kita menghadapi inflasi tidak terduga, dan salah satu alat investasi untuk mengatasi inflasi salah satunya adalah emas. Tetapi kenapa emas gitu? Itulah yang menjadi pertanyaan besar waktu saya tesis juga ya Pak Dr. Sungita ya. Saya lanjutkan Pak tesis saya dengan disertasi di emas juga Pak. Kita lanjut yang ke slide berikutnya. Ya, mantap Pak Denny. Lanjut. Iya Pak. Slide berikutnya di sini pun ada kemungkinan ada efisiensi investasi marginal, artinya tingkat pengembalian investasi pada setiap perubahan tingkat bunga. Yang tadi kalau misalnya kita lihat konsumsi itu selalu berbanding dengan harga. Karena apa? Fungsi konsumsi itu selalu adalah fungsi barang dengan harga, fungsi jasa dengan harga. Sementara fungsi investasi itu terkait dengan suku bunga. Di sini karena tadi investasi sebagai pengganti dari tabungan, maka di sini adanya namanya marginal efisiensi dari investasi dengan marginal efisiensi dari capital. Lalu investasi pun bisa dilihat dari jangka waktunya, ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, pembagian jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang ini secara umum ya, mereka membagi bahwa jika sama dengan atau kurang 1 tahun, itu dianggap investasi jangka pendek. Tetapi jika lebih dari 5 tahun, mereka menganggap itu adalah jangka panjang. Antara 1 sampai 5 mereka menganggap adalah jangka menengah. Tetapi itu adalah kembali dari para pelaku investasi sendiri. Ada orang yang menganggap bahwa investasi jangka pendek itu ada yang 5 tahun. Tetapi secara akuntansi dimaksudkan investasi jangka pendek itu selalu kurang dari 1 tahun atau sama dengan 1 tahun. Seperti itu. Investasi jangka pendek adalah investasi yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan secara langsung dari dana yang dikeluarkan. Misalnya investasi untuk bisnis, kos-kosan, rumah makan, dan lain-lain. Untuk investasi jangka panjang adalah investasi yang bertujuan untuk menciptakan peluang dan prospek keuntungan yang lebih besar. Misalnya investasi jalan dan jembatan, investasi properti, pendidikan, dan lain-lain. Nah, saya bertanya nih, kenapa di sini disebutkan bahwa investasi untuk bisnis pemondokan adalah investasi jangka pendek? Sementara kan kita tahu pemondokan atau kos-kosan itu bangunan yang rata-rata biasanya adalah bangunan permanen. Tidak ada kan pemondokan atau kos-kosan berupa tenda dilipat, nyewakan tenda terus pondok, tidak ada kan? Nah, kenapa mereka dikelompokkan sebagai investasi jangka pendek? Oke, kita lanjut dulu. Investasi juga bisa berbentuk ke investasi real. Misalnya investasi terhadap barang-barang yang bentuknya nyata. Atau investasi finansial yang tadi Pak David lakukan atau kalian sudah lakukan, seperti yang tadi nabung, yang tadi Pak David lakukan, misalnya beli obligasi, beli saham ya Pak David ya. Waktu itu ini adalah salah satu bentuk investasi. Dan ini pun bisa dijadikan portofolio bagi kalian yang sekarang ingin berinvestasi.
Tinggal pilih bentuk investasinya, apakah investasi real atau investasi finansial, atau mau lihat jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Nah, kita balik lagi ke teori. Bahwa di dunia ini dulu adalah ada zamannya zaman klasik dan zaman Keynesian. Klasik selalu menganggap bahwa semua hal diserahkan kepada pasar, sehingga tidak ada campur tangan pemerintah. Sementara Keynesian itu melihat adanya campur tangan pemerintah. Nah, sehingga dari dua perbedaan utama itu, klasik selalu beranggapan bahwa investasi itu selalu terkait dengan suku bunga. Orang-orang klasik itu ya namanya klasik gitu kan. Investasi ngapain sih? Lihat suku bunga. Jadi dia akan selalu membandingkan tingkat suku bunga atau tingkat penghasilan dari dua investasi atau lebih. Itu pandangan orang klasik dengan orang Keynesian. Sementara Keynesian berpandangan bahwa selain bunga ada faktor lain loh. Misalnya pendapatan dia, biaya investasi, sama perkiraan keuntungan. Seperti itu. Inilah yang terkadang tidak disadari oleh investor. Ada investor yang menganut secara tidak langsung menganut pandangan pasif. Oh, misalnya mau deposito, bank A kasih 5%, bank B 7%. Ya sudahlah, saya ambil bank B. Itu orang klasik. Tapi orang Keynesian selalu mencek, oh selain itu dia cek pendapatan di bank B berapa sih? Pendapatan bank A berapa sih? Itu biasanya yang dilakukan oleh orang-orang Keynesian. Nah, jika kalian hanya memperbandingkan salah satu faktor, berarti kalian Klasician, bukan Keynesian. Kadang-kadang kan untuk hal yang sama dibandingkan dengan keadaan yang sama. Bisa juga investasi ke properti atau investasi ke bagian real. Misalnya kalian ingin beli motor antara Honda dengan Yamaha. Oh, ini yang cuma harganya sekian, oh selesai. Jadi misalnya dibandingkan dengan harga. Mungkin ada orang-orang lain yang membandingkan misalnya, oh ini suku cadangnya gampang tidak sih diperoleh? Seperti pada waktu Kawasaki baru masuk ke Indonesia. Oh, lalu dari servis lainnya ada tidak sih? Seperti itu. Itu perbedaan orang Keynesian dengan orang klasik. Nah, kembali lagi seperti yang tadi ada persamaan untuk konsumsi, maka investasi pun harus memiliki persamaan. Persamaannya ada seperti ini, IO, investasi adalah investasi 0 ditambah C ditambah Y, di mana 0, C ini berada antara rentang 0 sampai dengan 1. Karena pasti ada yang tadi seperti saya katakan bahwa tidak pasti lebih dari 1. Karena apa? Karena kan sebagian pendapatan itu digunakan untuk konsumsi, pasti lebih kecil dari 1. Atau yang hidupnya sekarang misalnya masih penuh dari orang tua. Mungkin ketika memiliki gaji dia bisa semuanya diinvestasikan, maka itu akan sama dengan 1. Saya pikir slide-nya tinggal dikit ya. Ini ada fungsi investasi, I sama dengan I0, berarti fungsi investasi jangka panjang bersifat otonom. Investasi sama dengan I0 ditambah suku bunga dikali Y, maka fungsi investasi jangka pendek yang diperoleh oleh pendapatan. Fungsi investasi sama I0 dikurangi elastisitas dari suku bunga, maka fungsi investasi jangka panjang yang diperoleh oleh suku bunga dan harapan. Harapan tadi yang May sama MAC. Nah, ini marginal efficiency of capital adalah tingkat pengembalian dari investasi. Jika investasi real, maka MSC-nya biasanya sama dengan dari IRR, Internal Rate of Return. Tetapi jika investasi finansial, biasanya selalu dengan tingkat bunga yang berlaku, interest rate. Misalnya investasi real itu adalah misalnya membangun pabrik, bikin produksi. Pasti dihitungkan berapa sih IRR-nya. Sementara yang investasi finansial, misalnya di deposito, berapa sih suku bunganya? Seperti itu.
Nah, ini mungkin Pak Sunita pernah ajarkan kami dulu Pak, waktu di S2 Pak, kriteria investasi. Ini ada PBP, payback period, ada BCR, ada NPV, dan ada IRR. Payback period itu selalu dihitung dari jangka waktu pengambilan investasi suatu proyek. Namanya juga payback period. Berarti kan periode pembayaran kembali. Berapa lama sih periode pembayaran kembali yang akan diperoleh dari suatu periode, dari suatu proyek. Nah, ini biasanya anak teknik yang harus bisa lebih kata menghitung dibandingkan dengan anak-anak lainnya ya, dengan jurusan lainnya. Karena di sini ketika kalian mengusulkan suatu produk kepada manajemen, maka biasanya manajemen akan bertanya, ini balik modalnya berapa lama sih? Seperti itu kan. Nah, lalu bagaimana menghitungnya? Lalu bagaimana pengambilan keputusannya? Artinya payback period itu adalah jika dia lebih besar dari waktu maksimumnya, maka proyek itu harus dipikirkan atau tidak. Kita analisis ya. Payback period, suatu proyek ada misalnya ada dua proyek A dengan proyek B. Proyek A itu payback periodnya 3 tahun, proyek B payback periodnya 5 tahun. 5 tahun berarti akan dihitung tingkat bunganya. Jika manajemen memutuskan bahwa jangka waktu 4 tahun lah yang maksimal. Nah, menurut kalian mana yang lebih menguntungkan? Proyek A dengan jangka waktu 3 tahun harus pasti balik modal, atau proyek B dengan jangka waktu 5 tahun? Sementara manajemen memutuskan bahwa dalam 4 tahun ini perusahaan harus untung. Ya, kira-kira biasanya dalam dunia bisnis, manajemen selalu memberikan tidak hanya satu pilihan. Manajemen selalu memberikan 2 atau lebih pilihan. Dan itu yang harus dianalisa oleh para pelaku bisnis, para manajer. Khususnya manajer-manajer yang terkait dengan teknik. Kita orang ekonomi biasanya akan membaca dari laporan keuangan, apakah proyek ini visible atau tidak. Sementara orang teknik dengan berbagai alasan bisa menjelaskan proyek ini visible karena alasannya seperti ini. Oke, misalnya saya manajemen. Saya kasih ke Pak Niki misalnya, proyek A dengan proyek B. Proyek A payback periodnya 3 tahun, proyek B payback periodnya 5 tahun. Saya bilang 4 tahun ini perusahaan harus untung. Pak Niki kira-kira sebagai manajer saya yang bisa dihandalkan, apa usulan Pak Niki? Atau ada teman-teman manajer-manajer yang lain yang ingin mendapat promosi, bisa membantu saya untuk mengambil keputusan? Hanya satu metode dulu yang kita pakai, payback period. Ada yang bisa bantu? Ya, Pak Niki? Saya rasa ini slide terakhir ya. Dan intinya sebagai teknik industri yang akan memimpin suatu pabrik, pengambilan keputusan dengan cara-cara ini adalah salah satu metode yang harus dikuasai. Ya, gimana? Saya manajemen nih, ada 2 proyek, saya mau dalam 4 tahun harus untung nih. Ada proyek A, payback periodnya 3 tahun, proyek B, payback periodnya 5 tahun. Jadi sebagai manajer saya yang bisa dipercaya, kira-kira kita harus jalanin apa nih biar dapat untung dalam waktu 4 tahun ini.
Mungkin kalau untuk itu saya masih sedikit kurang paham, Pak. Oke, yang lain kira-kira ada yang bisa bantu? Oke, kita skip dulu ya. Nanti kita diskusikan kembali. Saya lanjut yang metode kedua, BCR. BCR itu benefit cost ratio. Artinya ini sebetulnya seperti ilmu agama. Lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya. Benefit cost ratio ini selalu membandingkan antara benefit dengan cost-nya. Karena secara harafiah pengertiannya sendiri adalah benefit cost ratio. Rasio dari benefit dengan cost-nya. Artinya apakah keuntungannya lebih besar daripada cost-nya? Berarti jelas kalau misalnya dengan metode BCR ini hasilnya lebih dari 1, berarti proyek itu bisa dilakukan. Artinya apa? Artinya manfaatnya kan lebih besar daripada mudaratnya kan. Tetapi jika manfaatnya lebih kecil dari 1, berarti perbandingannya pasti kurang dari 1. Berarti harus ditolak atau dipikirkan kembali. Lalu jika sama dengan 1, berarti kan manfaat dengan ketidakmanfaatnya adalah sama. Nah, alat-alat analisis seperti inilah yang harus dimiliki oleh seorang manajer teknik. Ketika nanti menyampaikan pandangan kepada atasannya. Ini loh Pak, menurut analisis saya, analisis kami bahwa jika proyek A ini dilakukan, PB periodenya sekian dengan kemungkinan BCR-nya sekian. Seperti itu. Atau mungkin gabungan dari semuanya. Di sini ada gabungan juga NPV dan IRR, Net Present Value dan Interest Rate of Return. Internal Rate of Return, sorry. Nah, alat-alat tool seperti inilah yang harus dikuasai. Nah, untuk memperdalam ini, nanti kalian bisa berguru sama dosen pengampu kita. Beliau sudah mumpuni di ilmu keuangan seperti ini, Pak Dr. Sunita. Seperti itu. Terakhir, dari bahan yang saya sampaikan bahwa saya mengambil beberapa bahan utamanya dari buku Samuelson dengan Gregory Mankiw. Ini semuanya edisi lama ya. Ini buku-buku waktu masih zaman saya kuliah dan mengajar di kampus lain ya. Terakhir juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Sunita Dasman ATMM. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Jamaluddin Hasid dan rekan saya Pak Theodorus Parulian ya, yang telah membantu menyempurnakan slide saya ini ya. Terakhir saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menemani saya sharing untuk materi ini ya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator untuk proses selanjutnya seperti apa. Terima kasih. Terima kasih kembali untuk Bapak Gunawan yang telah menyampaikan materi pada seminar hari ini. Mungkin untuk mempersingkat seminar pada hari ini, kita langsung saja masuk ke sesi pertanyaan atau sesi tanya jawab. Silahkan teman-teman jika ingin atau mau bertanya atau ada yang ingin ditanyakan tentang materi tadi, silahkan ditanyakan. Adapun peraturan untuk tanya jawab yaitu bisa melalui keynote speaker atau melalui kolom chat sesuai topik pembicaraan dengan menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Silakan para audiens jika ada yang ingin ditanyakan. Ya, silakan Mas. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut materi yang
saya dengar tadi tentang investasi. Apakah investasi adalah suatu tentang keuangan aja, Pak? Apakah ada di luar keuangan gitu, seperti kita meningkatkan soft skill kita atau kemampuan kita dalam berpikir gitu. Jadi kan rata-rata mahasiswa yang mungkin ya, sebagian dari peserta kali ini tuh bagiannya yang belum punya income gitu, Pak, pendapatan gitu. Apakah kita harus investasi keuangan atau menaikkan soft skill kita gitu, fokus terhadap pengalaman atau pengetahuan kita gitu, Pak? Terima kasih. Aturannya bagaimana Pak Moderator, langsung dijawab atau kita kumpulkan pertanyaannya? Langsung dijawab, Pak. Oh, baik. Oke. Pak Raffi yang tadi bertanya ya Pak. Pertanyaannya luar biasa Pak. Bagus. Apakah investasi bagi mereka yang belum berpenghasilan bisa dilakukan gitu Pak ya? Apakah selain investasi di sektor keuangan ada investasi di sektor lain? Ya kan? Nah, untuk pertanyaannya apakah investasi hanya di sektor keuangan? Saya bisa katakan investasi itu tidak hanya di sektor keuangan. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa sekarang ini jika ada webinar, jika ada seminar, ada apapun, mereka tidak menuliskan biaya kontribusi. Tetapi mereka selalu menuliskan adalah investasi, nilai investasi 700.000. Padahal kita tahu kan, itu adalah nilai yang harus kita korbankan untuk mengikuti seminar itu, mengikuti webinar itu. Nah, dengan disebutkannya kata investasi, berarti kita telah mengerti bahwa ini tuh bukan biaya gitu. Ini tuh adalah merupakan investasi seperti yang tadi ada di slide saya. Kalau misalnya saya sharing kembali seperti ini. Oke. Nah, di sini saya menjelaskan bahwa investasi adalah pengeluaran yang ditujukan untuk menambah atau mempertahankan persediaan capital. Capital di sini kita bicara masalah ekonomi mikro. Ekonomi mikro itu berbicara mengenai masalah masyarakat, individu-individu, begitu juga dengan perusahaan, hanya lingkup skup kecil. Di sini berarti persediaan capital yang dimaksud adalah capital, misalnya capital seseorang, kemampuan, informasi, ilmu pengetahuan, itu salah satu adalah capital yang dimiliki oleh seseorang. Jika dia melakukan atau ikut webinar semacam ini, dia pasti sedikit akan mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan. Artinya dia menambah capital ini. Dan ini melakukan salah satu bentuk definisi dari investasi secara luas. Karena kita mungkin terlalu terpaku dengan udah investasi belum? Investasi yang dimasukkan selalu, oh ini nanam duit di sini akan menghasilkan sesuatu. Orang pasti berpandangan sempit seperti itu. Sementara definisi investasi pun sekarang sudah semakin luas sekali. Seperti hal itu pun sudah investasi. Lalu jika orang yang belum berpenghasilan seperti kalian ini, apakah bisa berinvestasi? Oh bisa. Sangat bisa. Tadi kan dijelaskan bahwa investasi itu memang tergantung dari penghasilan. Ya kan? Tapi definisinya kan ada investasi sama dengan I0 kan. Artinya ketika tidak punya penghasilan pun investasi bisa dilakukan. Bagaimana caranya? Bisa dilakukan dengan memulai usaha. Usaha bisa sekarang banyak yang tidak memerlukan modal. Dengan berjualan online misalnya. Barang kan bisa, misalnya saya buka, Pak David jual barang A, Mas Niki jual barang B. Saya foto-foto, saya buka di lapak. Saya tanya harganya berapa, kalau misalnya saya ambil banyak, harga berapa, saya pasang di lapak saya. Dapat saya kirim. Itu kan salah satu bentuk investasi kan. Bisa, jadi sekarang investasi itu merupakan suatu kreativitas. Makanya banyak startup itu kan yang tidak memiliki modal, dia berani bakar uang malah untuk melakukan usahanya. Masih ingat kan ketika Oppo baru berdiri, berapa banyak promo yang dia berikan? Lalu berapa banyak orang Indonesia yang memanfaatkan dengan tujuan baik dan tujuan tidak baik? Dan berapa banyak kasus hukum yang terjadi akibat dari penyalahgunaan hal tersebut? Seperti itu.
Pertanyaan yang kedua tadi apa kurang lebih? Sudah terjawab ya? Terima kasih untuk Bapak Gunawan atas jawabannya. Silakan jika ada yang ingin bertanya lagi untuk para audiens. Nanya apa, Pi? Aku nanya tidak. Mungkin bisa ada penanya lain? Karena kita kan sampai 10.30 ya, ini 10 kurang 5 nih. Tidak harus mengenai ekonomi, bisa mengenai umum, nanti kita akan larikan ke ekonomi mikro ini. Oke? Tidak ada? Ayo untuk para audiens, jika ada yang ingin ditanyakan, jika malu open mic, bisa melalui kolom komentar. Pak Denny, maaf, saya mau Ya, nanya Pak Pak. Farhan, silakan Pak. Investasi itu banyak orang-orang yang investasi tanah, investasi emas, investasi yang lain-lain itu bagusan investasi emas apa investasi tanah Pak? Mau ditanya Pak. Oke, Mohon dijawab. pertanyaan bagus dan membingungkan. Jadi gini, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa investasi ini selalu berlari ke masing-masing individu. Ya kan? Artinya ketika seseorang mengambil keputusan untuk melakukan satu investasi, dia pasti sudah mempertimbangkan tingkat keuntungannya, mempertimbangkan semua aspek. Karena saya yakin semua di sini bukan tipe-tipe klasik kan. Pasti semuanya tipe-tipe Keynesian. Karena investasi yang dilakukan kan antara investasi tanah dengan emas. Dua investasi yang berbeda dan memiliki kriteria bentuk yang berbeda dan tingkat resiko yang berbeda. Lari lagi kepada tingkat jenis investasi orang itu. Apakah dia tingkat yang pesimis, optimistik, atau apa, itu semua bentuk kembali lagi dari karakteristik orang tersebut. Semua investasi adalah baik, asal di-manage dengan baik pula. Nah, lalu untuk menentukan mana yang lebih baik antara tanah dengan emas, saya akan kembalikan ke orang itu sendiri. Karena mungkin bagi saya lebih baik emas nih, misalnya. Karena emas hanya membutuhkan misalnya dana yang kecil. Tapi satu orang bakal menjawab, oh tidak Pak, di tempat saya itu investasi tanah kapling di sana malah bisa dicicil. Cicilannya lebih murah dari beli emas. Nah loh, berarti kan alasan saya salah. Atau saya bilang, oh investasi tanah lebih baik. Oh enggak Pak, tanah yang di sana yang kemarin kakek saya atau orang tua saya investasikan diserobot orang karena ada mafia tanah. Ternyata emas lebih baik. Nah, artinya semua faktor-faktor tersebut harus dipertimbangkan lebih baik lagi karena ada faktor lain yang harus dipertimbangkan di luar daripada faktor-faktor yang dapat dihitung. Seperti itu. Jadi, mana yang lebih baik? Silakan dianalisis masing-masing, digunakan tools-tools segala macam dan diputuskan. Sekarang kalau misalnya saya bilang investasi tanah baik, kalau modal yang nggak ada, nggak investasi gitu. Atau investasi emas lebih baik, kalau sekarang harga emas lagi mahal, sementara harga tanahnya lebih murah, jadi investasi emas aja gitu. Tahun depan turun, itu tidak ada yang tahu. Jadi silakan investasi dengan bijak, lakukan investasi menurut tingkat resiko, dan silakan investasi dengan menggunakan akal sehat. Itu sih saran saya sebagai yang saya juga pernah tertipu dengan investasi ya, investasi robot trading mungkin kalian pernah dengar kan yang sempat heboh, investasi robot trading, saya pun pernah. Jadi investasi saham sampai
Sahamnya turun pun saya pernah, sampai sahamnya yang pertama kali IPO nilai tinggi, sekarang sahamnya tinggal gocap. Pak David mungkin lebih tahu, sekarang saham ini sampai nilai paling rendah itu adalah boleh Rp1. Kalau dulu kan cuma 50. Sekarang bisa sampai Rp1. Artinya ketika dia IPO harganya 300, tiba-tiba jadi Rp1 seperti apa? Bahkan sekarang ada 2 bersaudara yang sedang dicekal karena masalah investasi seperti ini. Jadi setiap investasi memiliki resiko, dan resiko itu yang harus bisa kita maintain, bisa kita mitigasi. Seperti itu. Investasi di tabungan pun memiliki resiko. Karena apa? Karena imbal hasil dari nilai tabungan dibanding dengan biaya dibanding dengan hasil yang mungkin dicapai jika dilakukan investasi yang lain, itu pun harus dipertimbangkan. Orang ekonomi selalu memandang adanya opportunity cost. Biaya yang kemungkinan hilang atau biaya kemungkinan yang harus dikorbankan untuk memilih salah satu alternatif. Contoh simpelnya gini, kalian kuliah dengan bekerja. Kalau kalian kuliah, kalian akan kehilangan penghasilan karena bekerja. Tapi kalau kalian bekerja, kalian kehilangan kesempatan atau kemungkinan untuk penghasilan yang lebih besar lagi di masa depan. Jadi di situ ada opportunity cost. Seperti itu. Ya, oke, Pak Farhan Ade, cukup ya Pak? Baik, Pak. Ya, Terima kasih lanjutannya atas Pak? penjelasannya. Ya, terima kasih. Pak Aziz tadi sudah resen. Silakan untuk Mas Aziz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rupanya yang menarik ini investasinya nih. Oke, sekarang gini, pasar naik atau pasar turun, kita balik bertanya lagi, investasinya di mana? Kalau investasi di saham, oke, saham itu pasar bursa. Nah, di pasar bursa itu ada dua jenis pasar. Satu pasar yang saham biasa, dan satu lagi ada pasar yang namanya pasar derivatif. Nah, sekarang jika saham naik atau saham turun, sekarang harus dianalisis kembali. Metode penilaian saham itu ada 2, fundamental dengan teknikal. Masih banyak alasan kenapa suatu saham itu misalnya turun. Masih ingat kemarin sahamnya Starbucks? Ketika ada isu politik, langsung turun. Apakah penurunan itu mencerminkan kinerja perusahaannya? Tidak, Pak. Nah, disitulah yang harus dianalisis kembali. Atau pada saat saham itu sudah kita miliki, apakah ini saatnya kita keluar atau saatnya kita masuk? Itu harus dianalisis kembali. Seperti itu. Jadi tidak ada satu patokan, oh ini lagi bagus, beli. Oh ini lagi jelek, jual. Tidak. Kalau barangnya belum punya, gimana bisa jual? Lain halnya dengan bermain derivatif. Derivatif itu posisi jual beli bisa dilakukan tanpa harus memiliki barang. Itu derivatifnya. Nah, pasar derivatif ini tidak populer di Indonesia. Kalau di luar negeri, derivatif ini lebih populer dibandingkan saham biasanya. Seperti itu, karena derivatif ini selalu memanfaatkan isu jangka pendek. Seperti itu. Ya, Mas Aziz. Gimana, Mas? Gimana Mas Aziz? Apakah cukup jelas? Ya, terima kasih, Mas Aziz. Baik, terima kasih Mas Aziz. Bagi audiens yang lainnya yang ingin bertanya, dipersilakan.
Ya, di sini ada yang baru buka kameranya nih, Pak Iskandar Julkana ini. Ada yang mau tanya, Pak? Yang tanya lagi mengenai investasi lain? Intinya ada satu prinsip dalam dunia investasi, ialah don't put all your egg in one basket. Artinya kita butuh yang namanya diversifikasi. Itu sih. Ini rasanya sudah melenceng dari yang materi kita ya. Ini berarti aplikatif dari dunia investasi sendiri sih. Oke, balik kembali ke pertanyaan saya yang tadi mengenai kurs dolar ya. Mana yang lebih baik sih? Mana yang lebih baik antara rendah dan tinggi? Tadi ada yang jawab 2 orang ya. Pak Niki dan Pak Farhan juga ya. Analisisnya dua-duanya oke, cukup baik. Tetapi sebagai seorang ekonom, sebagai seorang investor, sebagai seorang pelaku usaha, mana sih yang lebih baik gitu? Ternyata bagi mereka itu, yang mereka anggap baik adalah bukan yang tinggi atau yang rendah. Mungkin yang tinggi itu baik buat eksportir, yang rendah baik buat importir. Artinya ketika yang tinggi baik buat eksportir, berarti kan tidak baik buat importir kan? Atau ketika yang rendah baik buat importir, berarti tidak baik buat eksportir. Jadi mana sih yang menguntungkan buat dua-duanya? Ternyata buat mereka itu yang lebih baik adalah suatu stabilitas. Artinya apa? Artinya stabilitas itu bisa diperkirakan. Misalnya Anda investasi di suatu negara, misalnya di Indonesia. Nah, Indonesia misalnya keadaan keamanannya tidak bagus. Pertama kan butuh namanya stabilitas keamanan kan. Begitu juga dengan stabilitas keuangan. Artinya dengan nilai tukar yang cenderung stabil, mereka bisa memperkirakan. Seperti misalnya eksportir. Eksportir memperkirakan bahwa saat ini nih nilai rupiahnya akan cenderung stabil. Dia bisa memperkirakan berapa banyak yang diekspor. Bagaimana hasilnya jika saat ini ternyata kursnya terlalu ekstrim? Suatu saat bisa terbang, suatu saat bisa anjlok. Ketika misalnya hari ini dia putuskan untuk ekspor, nggak taunya besok kursnya lebih tinggi lagi, berarti dia rugi dong. Atau bagi importir, saat ini dia beli di 5.000, tiba-tiba besok kursnya turun jadi 3.000, berarti dia rugi dong. Nah, buat pelaku bisnis, buat ekonom, buat investor, mereka lihat kecenderungannya adalah stabil. 16.000 nggak masalah, asal stabil. Bahkan 20.000 pun nggak masalah stabil. Karena dengan stabilan itu mereka bisa memprediksi, mereka bisa memperhitungkan, mereka bisa membudgeting, mereka bisa mengalokasi. Seperti pemerintah Indonesia kan dalam setiap APBN-nya selalu ada asumsi. Asumsi yang digunakan adalah nilai tukar sekian, harga minyak sekian. Gimana jadinya kalau misalnya ternyata nilai tukarnya ekstrim, hari ini 5.000, besok bisa jadi 20.000, terus besokannya bisa jadi 100. Bagaimana para pelaku bisnis bisa memprediksi? Seperti itu. Jadi berapapun nilainya, mereka hanya butuh stabilan. Seperti itu. Jadi jawabannya tidak ada yang tinggi lebih bagus atau tidak ada yang rendah lebih bagus. Clear ya? Sudah terjawab ya? Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Oke, saya lanjutkan lagi. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Mungkin dari para audiens yang lainnya, jika ada yang ingin ditanyakan. Jika tidak ada, saya tutup ya. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Semoga Waalaikumsalam warahmatullahi. saya serahkan ke moderator. Wabarakatuh. Ya, mungkin itu jawaban dari narasumber kita. Apakah para audiens sudah mengerti tentang materi yang sudah beliau pada hari ini? Sudah, Pak. Oke, baik teman-teman. Jika sudah mengerti semuanya, mungkin segitu saja materi kita pada kali ini. Saya sebagai moderator meminta maaf yang sebesar-besarnya jika masih ada banyak kekurangan baik dalam ucapan maupun dalam penyampaian CV Pak Denny Gunawan tadi. Lebihnya akan saya kembalikan lagi kepada MC kita. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Denny Gunawan, SESHMMBKP. Kami mengucapkan terima kasih atas pemaparan materi yang sangat luar biasa dan tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua mengenai analisis konsumsi dan investasi. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada Niki Akbar Perdana Putra yang telah memoderatori pemaparan materi hari ini. Sebelum menutup acara seminar hari ini, alangkah baiknya kita melakukan doa penutup yang akan dipimpin oleh Farhan Arde Saputra. Kepadanya kami persilakan. Baik, saya akan menutup acara seminar hari ini dengan doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi nikmahu. Ya Rabbana walakal hamdu. Walakal syukru. Allahumma sholli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah atas segala rahmat dan nikmat-Mu. Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Aku memohon ampunan dan bertobat hanya kepadamu. Ya Tuhan kami, karuniakanlah kami kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Hindarkanlah kami dari azab api neraka. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada Farhan Arde Saputra, kami ucapkan terima kasih atas doa penutup. Para hadirin yang kami hormati, sebelum kami mengakhiri seminar hari ini, kita akan mendokumentasikan acara seminar dengan foto bersama narasumber. Kami mohon kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kameranya. Apakah sudah dinyalakan semua kameranya? Baik, kita mulai. Narasumber sudah siap. Kita mulai dengan hitungan 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Hadirin yang kami hormati,
acara demi acara sudah kita lalui. Maka selanjutnya marilah kita tutup seminar hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Kami mohon undur diri dan saya Muhammad Rafi Maulana Ar-Rasyid sebagai MC memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan kekurangan. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haji Sugita. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Denny ya. Terima kasih Pak Denny hari ini. Ya, saya pamit dulu ya. Terima kasih sampai jumpa Ya, semuanya. Pak, terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak Denny. Pak. Bang, sorry bang, mau nanya panitianya dari kelas mana ini bang?